Kita lanjutkan kembali barusan yang tadi terpotong karena ada gangguan teknis ya. Yang terakhir mengenai beberapa materi yang tadi yang sudah dijelaskan, yaitu mengenai tanaman yang bisa membuat pupuk sendiri. Artinya tanaman yang bisa membuat pupuk sendiri itu bukan berarti tanaman itu bisa berbuah NPK misalnya ya, atau misalnya urea, bukan ya. Bukan seperti itu maksudnya, bukan. Tanaman yang bisa membuat pupuk sendiri itu adalah tanaman yang bisa mengikat nitrogen ya. Ini yang bisa mengikat nitrogen dari udara bebas ya. Di materi kelas 10 kalau tidak salah kita tahu bahwa hanya bakteri pengikat nitrogen saja yang bisa mengikat nitrogen dari udara ini. Mengapa? Karena bakteri pengikat nitrogen ini memiliki gen pengikat nitrogen. Karena dia memiliki ini, maka dia memiliki kemampuan untuk mengikat nitrogen bebas. Kemudian bakteri pengikat nitrogen itu ada yang hidup bebas, jadi tidak perlu bersimbiosis dengan makhluk hidup lain, dia bisa mengikat nitrogen dari udara bebas ya. Misalnya Nitrosococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter ya. Ada juga yang harus bersimbiosis ya, yang kedua ini ya. Ini misalnya bakteri Rhizobium. Bakteri ini ya itu bersimbiosnya dengan kacang-kacangan ya, Leguminosarum ya. Jadi dia bersimbiosis dengan famili Leguminosae, sehingga ini disebut dengan bakteri Rhizobium leguminosarum ya. Nah, tanaman untuk kebutuhan nitrogen itu harus pertama sumbernya bisa dari sini ya, dari pupuk anorganik ya, urea NPK, karena nitrogen ini diperlukan untuk unsur untuk membuat protein ya. Bisa juga dari bakteri yang ada di dalam tanah yang mensuplai kebutuhan nitrogen di dalam tanah gitu kan. Nah, kalau keberadaan bakteri pengikat nitrogen di dalam tanahnya berkurang ya akibat polutan ya, polusi tanah, maka ini akan menyebabkan kandungan nitrogen di dalam tanah itu berkurang, dan ini tentu saja harus disuplai dari urea atau NPK ini. Bisakah tanaman itu mengikat langsung nitrogen dari udara ya? Bisa mengikat langsung dari udara dengan teknologi yang sekarang sudah manusia capai, yaitu dengan teknik DNA rekombinan ya, atau transplantasi gen atau pencakokan gen ya. Kalau kita melihat perbandingan analogi dengan DNA rekombinan pada pembuatan insulin ya, yang materinya telah diposting ya 2 atau 3 hari yang lalu, maka tidak ada kata mustahil bagi tanaman pun ya untuk dicangkokkan gen pengikat nitrogen, sehingga tanaman ini itu bisa memiliki kemampuan untuk mengikat nitrogen dari udara dengan cara dicangkokkan gen pengikat nitrogen ya, sehingga tanaman itu memiliki kemampuan untuk mengikat nitrogen dari udara bebas ya. Dan kita tahu bahwa nitrogen ini merupakan unsur penyusun protein. Nah, nanti tanaman akan menyusun protein, nanti akan dimakan oleh hewan, hewan dimakan oleh manusia, manusia pun memakan tanaman untuk keperluan proteinnya ya. Mungkin ada pertanyaan, kalau demikian bisa juga Pak hewan dan manusia itu dicangkokkan gen pengikat nitrogen. Kalau melihat prinsip dari pencangkokan gen ya, DNA rekombinan itu bisa seharusnya ya, seharusnya. Ini hanya pendapat saja ya, bisa seharusnya. Tapi ini hanya imajinasi saja ya, imajinasi bahwa ke depan hewan dan manusia pun bisa dicangkokkan gen pengikat nitrogen, sehingga memiliki kemampuan untuk mengikat nitrogen dari udara ya. Jadi nanti bisa terjadi seperti ini ya, bisa terjadi seperti ini ya. Tapi ini hanya imajinasi ya, hanya imajinasi ya. Sebab belum ada penelitian ya.
Belum ada penelitian untuk hewan dan manusia dicangkokkan gen pengikat nitrogen, ini hanya imajinasi. Kalau untuk tanaman ini sudah banyak sebetulnya tanaman yang diikatkan dicangkokkan gen dari makhluk hidup yang lain yang disebut dengan tanaman transgenik ya. Cuma di negara kita beberapa kendala ya, itu belum begitu banyak tanaman di lingkungan kita yang merupakan tanaman transgenik, tidak seperti di negara-negara lain yang lebih maju ya. Tanaman transgenik itu sudah dibudidayakan oleh petani ya, sehingga tanaman itu memiliki kemampuan misalnya tahan terhadap penyakit, kemampuan mengikat nitrogen dan sebagainya ya. Demikian penjelasan saya mengenai tanaman yang bisa membuat pupuk sendiri. Ini adalah sebuah harapan di masa depan untuk menutupi kekurangan unsur nitrogen ya, atau kita ketergantungan kita pada pupuk anorganik yang semakin kesini semakin mahal. Mudah-mudahan ke depan tanaman itu memiliki kemampuan seperti ini dan tanaman bisa tumbuh dengan baik dan bisa mengurangi ketergantungan kita dengan pupuk anorganik ya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.